Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,55% ke angka 6.888. Dan di video ini saya coba menganalisa saham BRIS dan Telkom yang masih bergerak naik hari ini. Apakah saat ini saham Telkom dan BRIS sudah mulai uptrend? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. BRIS hari ini naik 8% lebih ke harga 1.395. Kenaikan ini membuat BRIS berhasil naik di atas garis EMA 50 yang satu minggu terakhir ini dicoba tembus masih gagal break. Dan kenaikan hari ini langsung membuat BRIS naik menyentuh garis EMA 150. Jadi menarik untuk dipantau karena saat ini BRIS sudah mulai mencoba reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Dan garis EMA CD pun saat ini bisa kita lihat terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 8% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi. 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk akumulasi saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat, BRIS masih berpotensi untuk break garis EMA 150 karena candle hari ini sangat solid dan masih ada akumulasi. Apabila berhasil break maka BRIS akan mulai bergerak trend dan ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya itu di 1500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, BRIS masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target terdekat di 1500, atau apabila ternyata besok kembali turun di bawah garis EMA 150 masih bisa tunggu di sekitar harga 1300 sampai garis EMA 50 yang saat ini di 1295 untuk entry-nya. Karena walaupun gagal break garis EMA 150, selama BRIS masih kuat di garis EMA 50, menurut saya BRIS masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold. Karena secara tren sudah mulai ada perbaikan. Selanjutnya bisa kita perhatikan Telkom hari ini juga naik 1% lebih ke harga 3.860. Dan untuk Telkom memang secara tren atau secara pergerakan belum sebagus BRIS karena saat ini Telkom baru mencoba untuk mendekati garis EMA 50. Jadi memang BRIS sebelumnya juga downtrend tapi setelah rebound langsung naik mengetes garis EMA 50. Sedangkan Telkom jika kita lihat 2 minggu terakhir ini baru mulai sideways dan saat ini mencoba naik di atas resisten 3.800. Jadi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 3.800, Telkom masih gagal naik dan hari ini mencoba untuk break resisten di 3.800. Dan di atasnya sudah ada resisten EMA 50 saat ini di harga 3.930. Jadi memang secara tren Telkom masih belum oke trennya, belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih harus naik di atas garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan saat ini dorongan ke bawah atau downtrend Telkom sudah mulai melemah. Jadi saat ini sudah mulai sideways, sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba break garis downtrendnya. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Untuk Telkom jika kita lihat kenaikan 1% ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat masih terus distribusi. Karena asing masih terus distribusi ini membuat Telkom masih sepertinya masih akan sulit untuk break garis EMA 50. Jadi memang masih ada potensi saya lihat untuk naik mengetes garis EMA 50, tapi menurut saya pribadi harus hati-hati apabila ternyata masih terus ada distribusi. Jadi walaupun bergerak naik mengetes garis EMA 50 dan teman-teman pantau ternyata ada distribusi dan mulai berbalik arah, mau saya pertimbangkan untuk take profit apabila memang teman-teman trading jangka pendek. Atau teman-teman mau hold terus selama sideways ini tidak patah atau selama masih berada di atas 3.600, menurut saya juga masih oke. Tapi paling aman adalah take profit dulu apabila ternyata Telkom gagal break garis EMA 50, setelah itu tunggu kembali di sekitar 3.800 atau 3.600 untuk re-entry kembali. Ini untuk lebih amannya karena selama gagal break garis EMA 50, Telkom masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Apalagi terlihat asing masih terus distribusi. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Selanjutnya teman Telkom di satu sektor yang sama yaitu XL hari ini juga naik tinggi 8% lebih ke harga 2.350. Pergerakan XL dengan Telkom bisa kita lihat sebelumnya sama-sama downtrend. Untuk XL setelah berhasil rebound dari sekitar 2050 saat ini terus bergerak naik dan kenaikan tinggi hari ini membuat XL berhasil naik di atas garis EMA 50
dan sudah mendekati resisten terdekat di 2400 sampai garis EMA 150 di 2420. Jadi saat ini XL juga sudah mulai mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Untuk XL bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir bisa kita lihat masih masuk akumulasi. Jadi XL juga menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini menuju garis EMA 150. Jadi untuk XL apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau pada saat breakout dari garis EMA 50, bisa swing trade apabila gagal break garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak dilewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, lebih aman menurut saya adalah tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi jangan paksain untuk mengejar di harga atas karena XL sudah naik 2 hari. Untuk Indosat bisa kita lihat hari juga naik 4% lebih ke harga 6.300. Jadi untuk Indosat jika kita perhatikan garis EMA 50 150 lumayan dekat. Dan beberapa hari terakhir ini masih mencoba break garis EMA 50 masih gagal break. Hari ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi ingat walaupun hari ini naik 4% lebih, ini belum terkonfirmasi break. Apalagi jika kita perhatikan hari ini juga Indosat sempat menyentuh garis EMA 150 di harga 6.375. Jadi garis EMA 50 di harga 6.125, garis EMA 150 di 6.375. Dan jika kita perhatikan memang saat ini juga Indosat mencoba untuk reversal trend. Jadi pergerakan Indosat, Telkom dan XL hampir mirip, sama-sama sebelumnya downtrend. Saat ini mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Jika kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, asing juga masih terus distribusi. Jadi untuk Indosat menurut saya juga tetap harus hati-hati karena saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 dan masih harus break garis EMA 150. Jadi apabila minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, Indosat ternyata masih gagal break dan mulai bergerak turun, pertimbangkan untuk take profit karena ada potensi kembali saya lihat menuju support di 6.000 apabila minggu ini masih gagal break garis EMA 150. Apalagi kenaikan 4% ini tidak ada akumulasi. Jadi teman-teman apabila sudah berhasil beli di harga 6.000 harus pantau terus pergerakan saham Indosat. Apabila besok mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break dan mulai turun, plus terlihat masih terus ada distribusi, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja selama harga 6.000 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.